Hari ini kita akan buka banyak ayat, nggak apa-apa ya. Tema bulan ini dikatakan apa? Heaven Witness. Katakan Heaven Witness. Amin. Kita buka sebentar ayatnya di Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 43 ayat 10 berkata, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku, kita ini saksi Tuhan dan hamba Tuhan yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Amin. Ini adalah firman Tuhan yang luar biasa kepada kita semua. Amin. Singkat, padat, jelas, sehingga nggak ada tafsiran lain, sehingga kita nggak bisa berbantah-bantah. Benar-benar singkat, padat, dan jelas. Ayat ini seperti wake up call, seperti peringatan buat kita semua bahwa kita semua adalah siapa saudara? Saksinya Tuhan. Yang harus tahu, yang harus percaya dan mengerti bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah satu-satunya Tuhan yang hidup dan tidak ada yang lain. Amin. Mari kita buka lagi saudara, sudah sering kita baca, sering kita buka ayat ini, tapi sekali lagi hari ini, sore hari ini izinkan saya untuk kita semua membaca lagi firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan katakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita sama-sama katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi kita katakan, tetapi kali ini kamunya ganti saya ya. Tetapi saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saya dan saya akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, kadang kita itu kalau di dalam gereja sangat gampang sekali kita berkata Tuhan baik, bersaksi Tuhan baik, Tuhan Yesus luar biasa. Dan seperti yang kita lakukan tadi di dalam praise and worship, kita memuji Tuhan di dalam lagu itu luar biasa, ya kan? Berikan sekali lagi tepuk tangan buat tim praise and worship. Luar biasa udah bawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Nah saudara, tapi kadang nggak mudah di luar sana kita untuk menjadi saksi, ya kan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di luar sana, di dalam kegiatan kita sehari-hari, di dalam kerja kita yang chaotic, kehidupan kegiatan sehari-hari, kita sering lupa bahwa kita adalah saksinya Tuhan. Tapi dengan penuh kasih sayang Tuhan Yesus datang kepada kita semua, mengingatkan kita semua bahwa kita semua ada panggilan. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk menjadi saksinya Tuhan. Dan panggilan ini berlaku untuk all of us, kita semua saudara. Panggilan keluar untuk menjadi saksinya Tuhan, to tell a good news about Jesus, memberitakan kabar baik, kekuatan Injil tentang Tuhan Yesus, menjadi saksi mengenai kebenaran, yaitu menjadi saksi kebenaran itu adalah menjadi saksinya Tuhan Yesus. Di ayat yang tadi kita bacakan, kamu akan menjadi saksiku. You will be my witness. Bukan sebagian orang, bukan hanya orang-orang tertentu, tapi firman ini sangat jelas, you will be, you and I, kita semua akan menjadi saksi. Amin. Tuhan gak bertanya kepada kita, kita sering baca di firman Tuhan, kalau Tuhan mau menyembuhkan orang, Tuhan tanya, maukah kamu sembuh, maukah kamu dipulihkan. Tetapi di sini Tuhan gak bertanya, maukah engkau menjadi saksiku. Tuhan itu sangat straightforward, sangat jelas, sangat mengenai sasaran, dikatakan you will be, kamu akan menjadi, saya dan saudara akan menjadi. Tuhan dengan penuh iman berkata, you will be, saya dan saudara akan menjadi. Amin, menjadi saksi Tuhan. Dan dilanjutkan kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, bahkan tempat yang jauh sampai ke ujung bumi. Nah, kita mungkin udah sering dengar bahwa apa sih Yerusalem, ya kan, seluruh Yudea, Samaria. Artinya kita harus dimulai dulu menjadi kesaksian sebagai orang yang udah kenal Tuhan di lingkungan terkecil kita, di keluarga kita, ya kan. Kita mesti jadi saksi dan bukan jadi batu sandungan di dalam keluarga. Kalau di gereja kita rajin, di rumah juga mesti rajin. Jangan kalau di gereja rajin, di rumah malesnya minta ampun, ya kan. Males bersih-bersih rumah, males segala macam, ya kan, termasuk saya juga kadang-kadang suka bersih-bersih rumah itu males banget saudara. Tetapi saudara, saya sih gak ada orang lain di rumah jadi gak apa-apa kali ya. Nggak jadi banget. Tapi maksudnya adalah
Jangan jadi batu sandungan, jadi saksi dulu ya kan di dalam kehidupan keluarga yang kecil. Kemudian kita bawa ke skala yang lebih besar di sekolah. Bagi yang masih sekolah saya lihat di sini banyak anak muda masih sekolah, masih kuliah di college, di university. Kemudian kita yang udah bekerja sebagai yang profesional, kita bawa saksi kita dari rumah menuju ke tempat kerja, ke sekolah, dan kemudian dikatakan ke skala yang lebih besar lagi, ke kota di mana kita tinggal, biar kita juga boleh jadi berkat di kota New York ini ya kan. Dan kemudian dikatakan bahkan sampai ke tempat yang jauh. Nah zaman dulu itu waktu saya masih muda, saya udah sering dengar tempat yang jauh. Dulu saya mikir, aduh gimana ya ke tempat yang jauh gitu kan. Dulu kan saya, kalau pendeta saya itu bilang, wah abis terbang ke luar negeri, pelayanan ke luar negeri. Saya bilang, aduh sampai ke ujung bumi kayaknya mahal banget segala macam. Tetapi kita tahu sekarang ternyata dengan kemajuan teknologi, internet dan segala macam memudahkan semuanya sampai bisa menyebarkan menjadi saksi sampai ke ujung bumi ini. Amin saudara. Luar biasa. Makanya firman Tuhan itu udah tahu. Dari zaman belum ada apa-apa dia udah tahu sampai ke ujung bumi, dan hari ini kita melihat dengan kemajuan teknologi firman Tuhan ini bisa digenapi sampai ke ujung bumi saudara ya kan. Nah sekarang kita buka sebentar di Yohanes 18 ayat 33 sampai 38. Ini adalah ayat percakapan waktu Tuhan Yesus ditangkap dan mau dibawa ke pengadilan ya kan. Waktu itu Tuhan Yesus masih hidup, ditangkap di taman, kemudian dibawa mau ke pengadilan, dan ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Pilatus. Nah kita dari sini mau belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah saksi yang setia, makanya kita belajar itu dari Tuhan Yesus saudara. Nah Yohanes 18:33 sampai 38 berkata, maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan itu dari hatimu sendiri? Ataukah adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Dengan kata lain Tuhan Yesus berkata, kamu bertanya begitu itu, apakah kamu tahu dari pikiran kamu sendiri, you figure out yourself, bahwa aku adalah raja, atau kamu dengar dari orang lain, atau ada orang yang bersaksi kepada kamu mengenai aku? Apa yang orang lain ceritakan tentang aku? Apa yang mereka bicarakan tentang aku? Intinya kan seperti itu ya. Dan percakapannya semakin menarik. Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang engkau telah perbuat? Ya kan kita tahu Tuhan Yesus gak berbuat apa-apa, tapi dia ada di pengadilan. Nah jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka tadi kan Pilatus, apakah engkau raja? Sekarang kayak mulai Pilatus itu bertanyanya mulai lebih narrow, menyimpulkan. Dia bilang menyimpulkan, tapi masih ragu ya kan. Jadi engkau adalah raja gitu kan. Sekarang jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Tuhan Yesus, kita mesti belajar, kita kan heaven witness. Nah Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah memberikan kesaksian tentang kebenaran, supaya apa? Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? What is the truth? Ini kan kayak pertanyaan banyak orang di luar sana yang mereka udah dengar lah ya siapa Yesus. Yesus adalah Tuhannya orang Kristen ya kan. Tetapi they don't know what is the truth. Mereka nggak tahu what is the truth. Nah mari kita lanjutkan ke 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 10. 1 Yohanes 5 ayat 6-10 berkata, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. They all together, unity. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Di mana tempat kita tinggal sekarang di bumi, ada yang memberikan kesaksian, yaitu roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. They all one together. Roh, air, dan darah memberikan kesaksian. Kemudian ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia. Saudara kita di sini pernah mungkin berada di sini karena
ada teman kita yang bersaksi sehingga kita boleh dimenangkan, ya kan? Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, yaitu kita semua percaya kepada Tuhan Yesus anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Sekali lagi saudara, barang siapa percaya kepada Allah, barang siapa itu buat saya dan saudara. Tanya kita sekarang, kita percaya kepada Tuhan, amin. Berarti kita mempunyai kesaksian itu di dalam diri kita sendiri saudara. Supaya bisa jadi saksi Tuhan yang powerful di luar sana, maka kita harus tahu saudara, pada saat kita percaya pada Tuhan, Tuhan udah taruh kesaksian itu di dalam diri kita. Asal kita yakin dan percaya, maka kita akan bisa bawa kesaksian yang udah Tuhan taruh dalam hidup kita, dalam hati kita keluar. Kita bisa bersaksi dengan powerful. Kenapa saudara? Karena dengan kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersaksi. Heaven witness. Kita bisa bersaksi tentang banyak hal, ya kan? Ke teman-teman kita kadang bersaksi, wah aku dapat pekerjaan baru, puji Tuhan. Wah aku dapat berkat ini, berkat itu, puji Tuhan. That's all good saudara, puji Tuhan semua bagus. Tapi di luar sana yang Tuhan mau kita pertama-tama belajar, heaven witness, kita harus saksikan about the truth, about Tuhan Yesus, saksi yang setia. Wahyu 1 ayat 5 berkata begini, dari Yesus Kristus, siapakah Yesus Kristus? Dia adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi dia yang mengasihi kita, mengasihi saya dan saudara, yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. So we have to know, kita mesti mengerti untuk jadi saksi dari dalam kita keluar. We have really know, mesti benar-benar tahu, enggak ragu-ragu sedikit pun, 100% tahu Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Dan dia melepaskan kita. He love us and he set us free. Katakan amin. Yakin saudara? Kita nggak bisa bersaksi dengan powerful kalau kita sendiri nggak yakin. Mungkin hari ini, hari ini saya merasa dikasihi Tuhan luar biasa, baik kalau keadaan baik. Kalau keadaan nggak baik, kok saya nggak dikasihi Tuhan ya gitu. No, it's not like that saudara. We have really to know bahwa kita dikasihi dan dia sudah melepaskan kita. Amin. Saudara, untuk bersaksi seperti ini dari dalam kalau kita yakin, kita nggak perlu dulu sekolah Alkitab. Kita nggak perlu tahu semua isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita nggak perlu ada master teologi, kita nggak perlu ada gelar dokter dan segala macam embel-embel, no. Karena kesaksian yang kita saksikan, kita bawa dari dalam keluar. Dan Tuhan menebuhkan kita, kesaksian kita adalah bahwa He love us, dia mencintai kita, dan dia membebaskan kita. Mulai dari sini saudara, as a heaven witness. Amin. Bila mana ada kesempatan, next time saudara, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun kita berada, aktivitas sehari-hari. Kalau ada kesempatan yang tepat dan Roh Kudus gerakan, bukan hal yang susah kesaksian ini saudara. Dari dalam, udah ada di dalam loh, tinggal bawa keluar saudara, ya kan? Nggak perlu banyak tahu ayat firman, no. Kalau kita percaya, kita bawa keluar saudara. Kita bilang, kita dikasihi, dan kita dilepaskan. You too, hey brother, hey sister, you are loved too. Kau juga dikasihi Tuhan Yesus, Jesus love you, Jesus bless you. Tapi karena dengan kekuatan roh, bukan karena cuma kata-kata, it's gonna be powerful. Amin. Ada yang dibilang 3 tadi, apa kita di bumi memberikan kesaksian itu ada roh, air, dan darah. Kenapa saudara? Yang pertama roh saudara, kita mau belajar tentang roh. Nah di 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu, di dalam saya dan saudara,
lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kenapa lebih besar? Karena di dalam Matius 28 ayat 18 Tuhan Yesus berkata begini saudara kepada murid-muridnya, termasuk kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Makanya rohnya lebih besar karena segala kuasa dan di bumi sudah dikasihkan ke tangan Tuhan Yesus oleh Allah Bapa, saudara. And we got to know this too, saudara. Roh Tuhan yang sangat berkuasa itu ada di dalam kita. Kita harus sadari itu, saudara. Itu adalah suatu kebenaran yang sangat luar biasa. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Biar kita dimerdekakan, saudara. Tuhan yang punya segala kuasa di bumi, di surga karena dikasih oleh Allah Bapa. And dia tinggal dalam kita. Makanya pada saat kita bersaksi, dari dalam keluar, di backup sama roh, ada otoritas dan kuasa bersaksi kitanya itu, saudara, di backup sama Tuhan, saudara, yang tinggal di dalam kita. Roh Tuhan yang tinggal di dalam hal kita. Jadi sebetulnya kan semakin memudahkan, bukan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Karena kita punya roh Tuhan yang dengan segala kuasa, dengan segala-galanya punya otoritas, dan otoritas dan kuasa itu akan membackup kita, akan membela kita pada saat kita mau step up, pada saat kita mau dengan penuh iman menjadi saksi Kristus kepada seseorang yang Roh Kudus gerakan kita untuk bersaksi, saudara. Mungkin cuma seperti yang saya bilang, sesuatu yang simple, Jesus love you, Jesus bless your day. Di email saya kadang-kadang saya cuma bilang bukan have a nice day, tapi saya bilang have a blessed day. God bless you. Saya tulis gitu di bawah email saya, saudara. Jadi kadang mungkin cuma simple, cuma bilang, oh Tuhan udah menyelamatkan saya. Dia juga akan menyelamatkanmu. Dia sudah mengasihi saya, dia juga akan mengasihimu. Dia sudah membebaskan saya, dia juga akan membebaskanmu. Tapi bukan karena, jadi nggak perlu kita kayak bersaksi saya sih nggak pandai ngomong, saya nggak bisa pandai berkata-kata, saya nggak bisa menyusun kata-kata bagus. No, saudara. Asal kita tahu we bring from our within outside, kesaksian yang udah Tuhan taruh, kita bawa keluar, di backup sama Tuhan. Sehingga pada saat kita bersaksi, kalau kita yakin dan percaya anak Allah, ada roh di dalam yang kuasanya besar, pada saat kita berkata di backup oleh Tuhan, seperti kita sedang mengatakan sesuatu yang simple, seperti ada kuasa yang disuntikan ke dalam hati orang yang kita saksikan, saudara. Mungkin orang itu gak berubah hari itu, gak apa-apa, saudara. Karena kan tugas kita cuma jadi saksi, ya kan. Firman Tuhan berkata, Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Menanam benih, ceritanya gitu kan. Tapi hanya Tuhan yang memberi pertumbuhan. Gak apa-apa, saudara, kita bersaksi gitu, sepertinya nothing happen, is okay, ya kan. Yang penting kita udah taat, udah kita taburkan benih, biar Tuhan yang kasih pertumbuhan. Sebenarnya saya percaya setelah kita mendengar ini, Tuhan akan bukakan mata hati kita lebih peduli lagi. Maka kita akan lihat ada mungkin teman-teman kita di sekitar kita, ada teman kerja di sekitar kita, bahkan mungkin ada keluarga kita yang broken, yang putus asa, yang tidak ada harapan, yang Tuhan izinkan berseliweran gitu di sekitar kita. Tapi selama ini kita cuek, kita nggak peka gitu kan. Tuhan udah mati buat semua orang, buat dosa semua orang. Amin. Kita nggak bisa mati untuk menyelamatkan dosa orang, nggak bisa, saudara. Tapi untuk menyebarkan Injil menjadi saksi Tuhan, Tuhan mau pakai kita. Karena ada nasib orang yang mungkin tergantung sama kita masuk surga atau neraka, saudara. Asal kita mau step up, kita mau terima, oke, Tuhan, aku adalah saksimu, Tuhan. Jadi witness, jadi saksi. Cuman bercerita, seperti di pengadilan, saudara, kalau kita lihat ada saksi kan. Saksi di pengadilan itu apa sih? Cuman menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia itu aja yang alami gitu. The truth, kebenaran. Yang ini benar gak kamu lihat ini benar gak kamu dengar ini, lihat itu. Yes, udah cuman cerita, saudara. Saksi itu cuman cerita, saudara, bersaksi itu. Roh akan mendukung kita, amin. Yang kedua tadi adalah water, air. Saudara, kita tahu di dalam Alkitab air punya banyak simbol, punya banyak arti.
ada air hidup, air membersihkan. Tuhan Yesus itu dibaptis air oleh Yohanes Pembaptis sebelum memulai pelayanannya. Sebenarnya buat apa Tuhan Yesus itu dibaptis kan? Karena Tuhan itu kan dia Tuhan, dia tidak berdosa gitu kan, dia adalah 100% manusia tapi 100% Tuhan juga. Tapi Tuhan memilih untuk taat kepada kehendak Bapa. Kalau kita baca di firman Tuhan, dia mau taat dan dia mau merendahkan dirinya sedemikian rupa sehingga dia mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sampai Yohanes Pembaptis itu kayak sungkan, ya kan, kalau kita baca Yohanes Pembaptis itu istilahnya dalam bahasa sehari-hari, loh kok aku yang baptis katanya, harusnya kan kamu yang baptis aku gitu kan, kata Yohanes. Tetapi Tuhan mau merendahkan dirinya. Kenapa dia mau dibaptis air? Supaya dia bisa sama dengan kita, supaya dia bisa komunian dengan kita, bercakap-cakap, berjalan dengan kita, saudara. Sehingga kita punya kehidupan yang baru, yang lebih baik, yang enggak mungkin kita lakukan tanpa Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kita. Nah, waktu Tuhan Yesus udah dibaptis, kemudian kita tahu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun dan di padang gurun dicobai. Dia juga mengalami pencobaan, makanya firman Tuhan berkata, Tuhan juga bisa merasakan pada saat kita lemah, pada saat kita dicobai, ya kan? Cuman bedanya Tuhan tidak berbuat dosa. Kita sering berbuat dosa, kita sering nakal, kita sering menyakiti Tuhan, kita sering membangkang di hadapan Tuhan. Hari ini setia, besok nggak setia, hari ini setia, besok nggak setia lagi. Tetapi Tuhan tetap setia, saudara. Yesaya 12 itu berbicara tentang nyanyian syukur akan kesetiaan Tuhan untuk keselamatan yang diberikan. Dikatakan nanti kalau kita baca Yesaya semua, saudara, dikatakan Tuhan itu marah, ya kan, marah loh pada kita pada saat kita nakal. Tetapi dikatakan murka Tuhan itu sebentar, kemudian Tuhan datang menghibur kita, saudara. Saya ingat waktu masa kecil dulu, saya juga nakal. Kalau nakal itu kan papa saya nggak kenal Tuhan, jadi kalau dia marah itu dia ambil apa aja yang ada sekitar dia dan dipakai untuk memukul. Sering banget saya itu dipakai sabuk lah. Pernah suatu hari yang benar-benar menyakiti saya, hati saya, dicabuknya pakai sapu lidi. Saudara tahu sapu lidi? Mungkin yang tinggal di sini lama lupa sapu lidi apa ya. Sapu lidi loh yang itu terus ke kaki saya sampai berdarah, saudara. Saya lupa berapa lama saya dipukul, kemudian tapi papa saya datang nangis dan membalut luka-luka saya. Dan sebetulnya lama sekali membekas, tetapi saya kenal Tuhan, saya bisa lepaskan 100% pengampunan, saudara. Dan saya mengasihi papa saya dan puji Tuhan papa saya sampai mama saya hari ini masih sehat kuat. Dan puji Tuhan kalau Tuhan izinkan beberapa bulan lagi saya akan bisa menemui mereka di Indonesia, saudara. Tetapi intinya adalah bahwa papa saya aja yang gak kenal Tuhan, tahu kalau udah marah dia hibur lagi. Apalagi Tuhan Bapa kita yang baik, amin. Dia tahu kita sering nakal, sering membangkang, sering berbuat dosa, jatuh lagi di lubang yang sama. Ya kan, seperti kalau firman Tuhan bilang seperti babi yang kembali ke lumpur, udah dimandiin, main lagi di lumpur yang kotor, saudara. Itulah kita, saudara, tetapi murka Tuhan gak selamanya, tetapi kasih setia Tuhan selamanya. Dia datang lagi dengan keselamatan, dia menyelamatkan kita lagi. Karena Tuhan itu bekerja menyelamatkan kita, itu progresif, all along, terus bekerja, saudara. Makanya Yesayanya kemudian di Yesaya 3 berkata, orang-orang yang udah merasakan murka Tuhan yang sebentar tapi kemudian dihibur, mereka berkata, kamu akan menimba air dengan kegirangan dari air mata keselamatan, ya kan. Pada waktu itu kamu akan berkata, jadi waktu kita udah mengalami dosa kita diampuni, mengalami kasih setia Tuhan, jangan diam, tapi we have to shout. Kita harus berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya, beritahukan, saksikan perbuatannya di antara segala bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Saksikan kebaikan Tuhan, saudara, ya kan. Nakalnya kita, apanya kita, tetap keselamatan itu Tuhan berikan. Menimba air dari mata air keselamatan, talking about the water, saudara. Pada waktu kita menimba air dari mata keselamatan, air mata air ini adalah kekal, gak akan habis dan kering, saudara. Dan kita tahu juga kalau kita buka Yohanes, percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria, Tuhan bilang ke wanita Samaria itu bahwa Tuhan adalah air hidup dan barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, di dalam diri kita yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, kita tahu air hidup itu juga adalah firman, ya kan? Yesus firman itu satu, saudara.
Jadi firman air kehidupan itu selalu akan memberikan kekuatan kepada kita saudara, selama-lamanya. Jadi kita itu jangan bilang kadang, hari ini aku merasa lemah, gak berdaya. Saudara jangan bilang begitu, kita datang lagi kepada air itu saudara, karena air itu akan menyegarkan lagi saudara. Suatu hari ada anak kecil disuruh ambil air pakai kain kan ya. Kainnya kotor, kemudian mamahnya bilang, ayo kamu ambil air ke sungai. Anaknya turut aja karena anak kecil, tapi kan keluar lagi airnya, mah nggak dapet. Mamanya bilang ayo balik lagi, sampai berhari-hari terus ya. Terus anaknya bilang kok nggak dapet airnya, percuma. Terus mamanya bilang kamu perhatikan nggak ada sesuatu yang berubah. Apa kata anak, kainnya jadi bersih. Saudara kadang kita seperti dengar firman Tuhan kok kayaknya gimana gitu ya, kayak nothing, kayak biasa aja. Tetapi in the miracles way, Tuhan itu day by day pada saat kita dengar firman Tuhan, datang kepada air hidup Tuhan, bersihkan kita. Sampai suatu hari kita, kok saya udah berubah ya gitu. Dulu saya kayaknya apa-apa cepet marah, kok sekarang berubah ya jadi sabar. Dulu saya sering putus asa ya, kok sekarang saya lebih tahan. Karena kita mendengarkan firman. Karena kita datang kepada air hidup, firman Tuhan yang hidup. Sepertinya nothing, seperti anak kecil itu nothing, gak bisa bawa air. Tetapi kantong yang kotor itu jadi bersih. Demikian juga kita saudara, air itu lambang membersihkan saudara. Mata air keselamatan itu gak bisa kering saudara. Kekuatan itu, keselamatan itu selalu tersedia buat kita selama-lamanya. Asal kita terus menimba dari mata air keselamatan saudara. Air keselamatan itu akan membersihkan kita dari segala kekhawatiran, ketakutan, keraguan, gak percaya diri untuk menjadi saksinya Tuhan saudara. Ketakutan untuk memperkenalkan siapa Tuhan Yesus di luar sana saudara. Keraguan untuk menceritakan kebaikan Tuhan di luar sana saudara. Karena air keselamatan yang kita temukan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah kering. Kita selalu bisa datang lagi saudara. Selalu memberi kekuatan, selalu menghilangkan ketakutan, selalu membersihkan kita dengan kasih dan anugerahnya. Saudara hari ini kan gak semakin gampang, ya perang terjadi lagi, yang satu belum selesai. Sekarang kita mendengar perang yang lain. Musibah, earthquake di mana-mana belum pulih. Terjadi yang lain, kebakaran di Kanada masih going on, di Hawaii juga terjadi kebakaran, everything. Setiap hari kita dibombardir dengan hal-hal yang kayaknya negatif, makanya kadang saya itu males sekali baca berita karena all negatif. Ya kan, makanya saya kadang suka subscribe channel yang lucu-lucu, saya suka untuk menghibur. Saya nonton berita, di Cina ada panda bayi lucu gitu kan, saya lebih suka kayak begitu saudara. Karena begitu banyak hal-hal yang buruk. Nah saudara, yang dunia perlukan adalah good news, amin. Good news is only Jesus saudara. Air hidup itu kita mesti step up jadi saksinya saudara. Karena you and I will be jadi saksi. Karena kalau nginjilin cuman di gereja di sini ya kan, mungkin ada KKR, only a certain date orang-orang bisa datang mungkin kan ya. Tapi kita kan everyday life ya kan. Kayak penginjil gitu kan gak bisa datang ke kantor saudara ya kan. Pak Yongki gak bisa tiba-tiba mau bersaksi datang ke restoran saudara kerja ya kan. But you can, amin. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, karena ada roh seperti yang tadi bilang, yang akan memberikan kita kuasa dan otoritas pada kesaksian kita saudara. Kemudian air hidup itu yang kita nakal-nakal dibersihkan sama Tuhan. Bersihkan keraguan, ketakutan, gak percaya diri. Asal saksi itu kan asal mau bicara, asal mau buka mulut saudara. Dan kata-kata yang kesaksian itu kalau kita seperti tadi dibilang selalu mencari air hidup, akan ada aliran-aliran air hidup saudara. Kata-kata kita itu pasti akan menjadi kata-kata yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan. Kan sebetulnya yang orang luar dibutuhkan sana kan begitu-begitu lagi. Bukan saudara, mereka butuh harapan, mereka butuh penghiburan, mereka butuh yang broken dibetulkan saudara. Bukan kesaksian kayak kalau kita di antara teman kita bolehlah kita dapat rumah baru, dapat apartemen baru, rumah saya jadi lebih besar. Tapi buat orang di luar sana, I don't care ya kan, mereka kesusahan. What they need is a good news, bukan kesaksian seperti itu saudara. Dikatakan di Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Amin. Jangan seperti firman Tuhan yang lain di Yakobus 3 ayat 10 sampai 11 berkata, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Kan gak ada saudara, ya kan? Jadi kata-kata kita ini, kita datang kepada Tuhan, kita ubahkan. Jadi gak ada lagi sumpah serapah, gak ada kata yang melemahkan. Tetapi seperti aliran-aliran air hidup yang sebetulnya aliran air hidup ini ilustrasi yang bagi saya itu kayak saya membayangkan itu seperti kayak kalau saya pergi, saya suka hiking, apalagi lagi fall gini kan suka hiking, cuman sekarang weekendnya hujan terus jadi nggak bisa pergi hiking. Ya tiap kali mau hiking hujan lagi ya kan. Tapi saya bayangin air, kayak apa sih, kayak fresh water di gunung gitu loh, apalagi waktu itu habis COVID baru dibuka. State park dibuka, kita pergi sama teman-teman ke sana ya kan, airnya bersih banget, very fresh gitu. Nah seperti itu saudara, aliran air hidup itu seperti begitu freshnya saudara. Jangan biarkan si jahat itu menipu kita, pikiran kita ya kan, membuat kita selalu merasa takut, merasa malas, malu menceritakan kebaikan Tuhan. Jangan biarkan si jahat atau si iblis atau bahkan pikiran kita sendiri yang menghalangi kita untuk jadi saksinya Tuhan yang powerful saudara. Ingat, iblis itu pembohong, Tuhan itu gak pernah bohong. Kalau Tuhan bilang pada wanita Samaria itu, kamu itu gak akan haus lagi, akan selalu ada air itu saudara. Tuhan telling her the truth, Tuhan sedang memberitahukan kepada kita, juga kita harus bisa bagikan ya kan, ada yang air mengalir itu, kata-kata kita itu dibagikan kepada orang lain saudara. Bagikan kepada keluarga kita yang belum percaya, buat teman-teman kita yang belum percaya, yang dalam keadaan kering dan kehausan, they already tried everything tapi masih kering, masih kehausan. But we have the answer, kita punya jawabannya, bagikan jawaban itu saudara, amin. Bagikan saudara, apalagi kita kalau seperti tadi Roh Kudus turun kepada kita itu dikuasai Roh Kudus saudara. Kadang-kadang kan di firman Tuhan ada dibilang, kamu itu mabuk alkohol ya, padahal dikatakan no, mabuk Roh Kudus, karena dipenuhi Roh Kudus. Artinya kalau kita dipenuhi Roh Kudus saudara, roh Tuhan menguasai kita, we can do anything yang sebetulnya gak biasa kita lakukan. Ya kan, seperti kalau contoh buruknya aja, kalau orang mabuk, they do something yang gak biasa mereka lakukan, ya kan? Mungkin yang gak berani jadi berani atau apa karena pengaruh alkohol. Tetapi di sini karena pengaruh Roh Kudus, we can also do things yang gak masuk akal, yang tadinya gak bisa. Tapi karena Roh Kudus yang keluar dari dalam kita, yang membackup kita untuk bersaksi, we can do all things. Yang ketiga saudara, darah. Ketiganya adalah satu, they're all together. Darah memberi kesaksian. Karena kenapa saudara, secara cepat aja, di Roma 5 ayat 9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yang pertama, oleh darah dibilang kita sudah dibenarkan saudara. Katakan, saya sudah dibenarkan. Amin. Itu tuh jadi kesaksian luar biasa saudara. Yang kedua, darah itu berbicara tentang apa? Kita ditebus. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Yang kedua, tadi dibenarkan, yang kedua kita ditebus saudara. Mazmur 107 ayat 2. Ini adalah bagi orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Biarlah itu disaksikan oleh orang-orang yang udah ditebus Tuhan, yang ditebus dari kuasa yang menyesakan. Apa sih yang menyesakan saudara? Kadang kan kalau hidup menyesakan, apa aja yang membentur, yang gak bisa maju, sesak. Tuhan bebaskan saudara. Tuhan tebus kita dari keadaan yang menyesakan saudara. Yang membuat kita gak berdaya, yang membuat kita sepertinya gak punya Tuhan, gak punya pengharapan. Tapi kita sebetulnya udah ditebus saudara. Ditebus itu dibeli kembali dengan harga yang lunas dan ditempatkan di tempat yang seharusnya berada. Tempat kita adalah di rumah Tuhan. Tempat kita adalah di hadirat Tuhan saudara, senantiasa bersama dengan Tuhan saudara. Dan yang ketiga, darah berkata bahwa kita adalah pemenang. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka, yaitu saudara dan saya, karena oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, yaitu kesaksian saya dan saudara, ya kan,
Iblis itu dikalahkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kemudian dikatakan karena mereka itu, saya dan saudara, tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, kita harus percaya. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa kita adalah pemenang. Amin, katakan saya pemenang. Karena pengorbanan darah Tuhan Yesus. Dan iblis dikalahkan karena darah Tuhan Yesus yang udah memenangkan kita. Dan oleh kesaksian kita juga dikatakan karena kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Artinya kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Alasan kenapa kita tidak sayang kepada nyawa kita lagi karena kita adalah saksi. Saudara, tidak sayang kepada nyawa itu ada dibilang martir. Nah, sedikit permainan kata. Ternyata kata witness itu, saudara, dalam bahasa Greek, dalam bahasa Yunaninya adalah martus. Dan martus itulah yang artinya jadi kata martir, mati. Artinya apa, saudara? Martir artinya mau melakukan apa saja untuk apa yang kita percayai. Martir itu kita mau melakukan apa saja untuk apa saja yang kita percayai. Paulus pernah berkata, bukan saya lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Artinya Tuhan, kita kalau jawab yes Tuhan, saya mau terima panggilan untuk jadi saksimu. Saya percaya pada Tuhan Yesus yang hidup di dalam aku. Karena kalau aku sendiri, aku gak mampu, ya kan? Karena daging ini setiap hari kita berhadapan dengan yang gak benar di luar sana, saudara. Kita pernah disakiti, kita pernah menyakiti. Kita pernah dikecewakan, kita pernah mengecewakan orang. Kita pernah lemah, perkataan kita juga pernah membuat lemah orang lain. Kita pernah dendam, kita pernah merasa gak suka cita, saudara. Kita pernah hidup dalam kebencian, tapi dikatakan semua itu saya rela mati karena bukan aku lagi yang hidup. Aku gak sayang lagi, semua itu gak apa-apa, saudara. Karena aku punya hidup yang baru di dalam Tuhan. Hidup bukan aku lagi, tapi Tuhan yang hidup. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin, itu adalah kesaksian kita. Artinya dulu saya itu pemarah tapi saya udah mati. I don't care about that. Karena saya punya sesuatu yang lebih berharga mau menjadi saksi Tuhan. Dulu saya addicted. Saya itu dulu addicted sama rokok. Saudara, rokok itu satu pack itu saya sehari bisa 2 pack dulu. Tapi dulu masih $2.50. Tapi saudara, sekarang saya bisa bersaksi, saya dulu itu kecanduan rokok, but now I'm free. Aku mati sama rokok, aku gak sayang biar aku bisa saksikan kepada saudara, saya bisa saksikan, saya bisa bagaimana cerita, bagaimana Tuhan bebaskan saya dari rokok, saudara. Itulah artinya wahyu ini, saudara. Enggak menyayangkan nyawa kita itu bukan artinya kita mau mati sama semua kedangingan kita. Kita mau jadi saksi Tuhan. Kita mau bilang Tuhan benar-benar merubahkan hidup saya. Saya yang tadinya addicted, saya yang tadinya begini, begitu, kecanduan pornografi or everything or anything you name it. Tapi saya mau mati buat semuanya itu karena saya mau jadi saksi Tuhan. Saudara, saksi di wahyu ini bukan seperti saya katakan lagi, yang mengalahkan iblis itu bukan kesaksian saya dikasih mobil, saya dikasih rumah, no. Kesaksian kita adalah kesaksian kita mati, diubahkan dan hidup baru di dalam Tuhan. That's the powerful witness, saudara. And itu kejadiannya every day, setiap hari. Karena kan kita semua di dalam kayak ibaratnya kayak construction. Mungkin masih ada yang begitu mess up, masih berantakan. But it's okay karena Tuhan lagi membangun kita, saudara. Every day kita lagi berjalan. We are not perfect yet. Saudara, kalau kita tunggu mau jadi udah sempurna, kalau kita tunggu udah jadi layak. Saya nggak layak, saya masih nggak sempurna. Kapan kita mau bisa bersaksi? Amin. Justru kita mau katakan apa yang sudah kita alami. Saya masih begini, tetapi yang begini sudah mati. Yang begini Tuhan masih kerjakan dan saya percaya saya juga bisa menang, saya juga bisa mati. And one day saya juga bisa bebas. Amin, saudara, karena Tuhan terus bekerja. Saksi itu menceritakan apa yang sudah kita alami, saudara. Bercerita is very easy. Dan di backup sama Tuhan, saudara. Bukan sesuatu hal yang sulit, mesti mengarang kata-kata ini itu, no, saudara. Just tell the truth.